Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan yang ketiga, pilar yang ketiga, bagian yang ketiga, bagian yang sangat penting. Apa itu? Al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita beribadah seakan-akan kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ibadah yang kualitasnya sangat tinggi. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melakukan itu, fa innahu yaraka, maka yakinlah pada saat itu Allah senantiasa sementara melihat kamu. Inilah tingkatan yang tertinggi, tingkatan ihsan setelah iman. Karena Islam adalah lahiriah, iman adalah amalan batiniah, dan ihsan adalah amalan yang mencakup semuanya, mencakup lahiriah dan mencakup batiniah. Apa maksudnya? Ihsan dari kata hasan atau berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan ajaran Islam yang benar, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan benar. Karena agama kita atau negara kita di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Namun kenapa banyak bencana? Bahkan kita terkadang cenderung berpikir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya orang yang mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang benar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah Jumat yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kita semua berdoa, semoga apa yang kita lakukan saat ini, semua amal ibadah kita diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul yang berjuang untuk kita semua umatnya, bersama para keluarga dan para sahabat, sehingga kita masih bisa merasakan hasil perjuangan beliau, dan kita semua berharap kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis. An Umar radhiyallahu anhu aidan bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menceritakan suatu ketika ia duduk di dalam majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
istala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, lalu pakaiannya sangat putih. Lanjut Umar meriwayatkan, la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Orang ini di antara kami tidak ada yang mengenalnya, dan kami tahu dan kami melihat tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah orang yang sudah melakukan perjalanan yang jauh. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fahisaihi. Lalu kata Umar, orang ini duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lututnya didekatkan dengan lutut Nabi dan tangannya disimpan di atas paha Nabi. Lalu kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Orang misterius ini mengatakan, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-Islam an tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjelaskan tentang Islam. Lalu kemudian orang ini mengatakan, "Sabdakta, engkau benar." Kemudian Umar merasa heran, orang ini yang bertanya, lalu ia pun yang membenarkan pertanyaannya. Lanjut kata Umar, orang ini kemudian bertanya kembali, "Akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku ya Muhammad, apa itu iman? Lalu kemudian Rasulullah kemudian menjelaskan kembali, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Rasulullah kemudian menjelaskan tentang iman. Kemudian orang ini kemudian membenarkan kembali, "Engkau benar." Lalu orang ini kemudian bertanya kembali, "Akhbirni anil ihsan." Setelah ia bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, ia kemudian bertanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Beritakan kepadaku, apa itu ihsan? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Rasulullah mengatakan ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Lalu kemudian jika engkau tidak mampu merasakan seperti itu, maka yakinlah sesungguhnya pada saat itu Allah melihat kamu. Ila akhiril hadis. Lalu kemudian Umar menjelaskan bahwa Rasulullah bertanya ketika orang ini setelah itu pergi meninggalkan majelis. Umar atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Ya Umar, apakah kamu tahu siapakah orang itu?" Umar mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui." Maka Rasulullah mengatakan, "Ialah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian." Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau kita berpikir, jikalau seorang malaikat yang turun langsung di dalam majelis, berarti ia ingin memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Dan yang penting yang dia bahasakan di sini adalah tentang 3 pilar, 3 tingkatan agama kita yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Islam ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan ini bukan ucapan yang biasa, mengandung makna yang besar yang apabila diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia betul-betul paham bahwa ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini berarti kita harus tunduk dan patuh ke dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu ia sangat sulit sekali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Lalu kemudian setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan salat. Lalu kemudian menunaikan zakat.
berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji bagi orang yang mampu. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilar yang pertama. Kalau di dalam bangunan Islam ini diibaratkan sebuah tembok atau dinding. Iman diibaratkan sebuah pondasi, dan ihsan diibaratkan sebuah atap. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa itu iman. Iman ialah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, percaya kepada malaikatnya, wa kutubihi wal yaumil akhir, percaya kepada rasul dan kitab-kitabnya serta hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, percaya kepada akhir dari segalanya, akhir yang baik dan akhir yang buruk. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan yang ketiga, pilar yang ketiga, bagian yang ketiga, bagian yang sangat penting. Apa itu? Al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ibadah yang kualitasnya sangat tinggi. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak mampu melakukan itu, fa innahu yaraka, maka yakinlah pada saat itu Allah senantiasa sementara melihat kamu. Inilah tingkatan yang tertinggi, tingkatan ihsan setelah iman. Karena Islam adalah lahiriah, iman adalah amalan batiniah, dan ihsan adalah amalan yang mencakup semuanya, mencakup lahiriah dan mencakup batiniah. Apa maksudnya? Ihsan dari kata hasan atau berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita mengajarkan ajaran Islam yang benar, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan benar. Karena agama kita atau negara kita di Indonesia ini mayoritas agama Islam. Namun kenapa banyak bencana? Bahkan kita terkadang cenderung berpikir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya orang yang mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang benar dan baik. Kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dan kita tahu bahwa kandungan ini adalah kandungan yang sangat, di dalamnya ada janji untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup setelah itu, kita diperintahkan untuk mengerjakan salat. Nah, ihsan adalah mengerjakan salat. Bagaimana kita mengerjakan salat yang baik dan benar? Katanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi mengapa banyak orang yang salat namun ia masih melaksanakan perbuatan keji dan mungkar? Itu karena salatnya belum dia perbaiki dengan sebaik-baiknya. Ia belum melakukan salat yang benar, belum bisa khusyuk di dalam salatnya, dan belum menjadikan salatnya itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kesehariannya. Karena sesungguhnya orang yang salat dengan benar, yang baik dan khusyuk, maka ia akan merubah segala sifatnya. Sikapnya akan menjadi dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Karena di dalam salat dia ajarkan banyak hal, banyak filosofi. Di dalam salat kita diajarkan bagaimana kita sujud. Ketika kita sujud, kepala yang kita hormati ini turun sejajar dengan kaki. Artinya apa? Di dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan untuk tidak menjadi orang yang sombong. Dan masih banyak lagi gerakan-gerakan yang mengandung hikmah di dalam salat. Lalu kemudian mengerjakan zakat dengan ikhlas, dengan benar dan baik. Begitu seterusnya. Naik haji bagi orang yang mampu. Itulah Islam yang sebenarnya. Marilah kita senantiasa selalu mengajarkan atau mengamalkan agama Islam ini dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, berihsan.
Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang beriman yang benar dan baik. Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beriman kepada kitabnya, banyak membaca Al-Quran, melaksanakan puasa, beriman kepada malaikatnya, percaya bahwa ada yang selalu mengawasi kita. Dan yang lebih penting adalah beriman kepada hari kiamat. Beriman atau percaya akan datangnya hari kiamat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ustaz di Indonesia yang dikenal dengan Ustaz Hari Akhir, Ustaz Zulkifli, pernah mengatakan bahwa sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi beberapa tanda-tanda besar. Di antaranya adalah peristiwa Dukhan. Sebelum Imam Mahdi muncul, sebelum Dajjal muncul, akan terjadi peristiwa Dukhan, peristiwa besar, tanda-tanda hari kiamat. Apa itu Dukhan? Dukhan adalah sebuah awan atau abu yang menyelimuti bumi, menutupi seluruh pandangan di bumi selama 40 hari 40 malam. Saking gelapnya pada saat itu, sampai-sampai tangan kita, telapak tangan kita sendiri, kita tidak mampu melihatnya. Begitu tebalnya abu yang menyelimuti bumi pada saat itu. Orang kafir yang tidak selamat dari peristiwa tersebut, mukanya meleleh. Orang yang beriman, yang punya iman yang sedikit dan tidak mampu menyelamatkan diri, mukanya pun menjadi meleleh. Lalu apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, lalu kemudian beristighfar, berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu semua alat komunikasi lumpuh total, tidak ada yang berfungsi. Dan itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Peristiwa Dukhan, peristiwa tanda-tanda besar hari kiamat. Dan itu mesti kita yakini. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tingkatannya lebih tinggi tadi, yaitu ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Dan ketika kita tidak mampu melihatnya, sesungguhnya kita yakin pada saat itu Allah senantiasa mengetahui ibadah kita. Apapun profesi kita, siapapun kita, jadilah orang yang benar dan baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna as-sanaa'a kullahu lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, izinkanlah kami untuk memberikan nasihat kepada diri pribadi kami dan para jamaah sekalian. Yang pertama, perbanyaklah berzikir, karena sesungguhnya zikir adalah amalan yang sangat mudah untuk diucapkan dimanapun dan kapanpun, namun berat timbangan amal kebaikannya di hari kiamat kelak. Yang kedua, perbanyaklah bersedekah, karena sesungguhnya sedekah yang kita lakukan itu yang akan menerangi kubur kita nanti. Yang ketiga, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai syafaat. Dan yang terakhir, perbanyaklah salat berjamaah di masjid, karena itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu merahmati kita, melindungi kita, dan mengabulkan atau memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lam. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.